Halo semuanya, selamat datang lagi bareng saya. Hari ini nih, ada satu barang yang kayaknya ada di setiap rumah, dan jujur, sering banget saya pakai juga, setrika listrik. Kita bakal bongkar rahasianya. Pernah kepikiran gak sih, pas lagi nyetrika, tiba-tiba ada suara klik, terus nanti klik lagi? Itu suara apaan sih sebenarnya? Nah, di sini kita bakal cari tahu bareng-bareng. Kita akan bedah habis-habisan alat yang kelihatannya simple ini, tapi ternyata pinter banget isinya. Oke, biar gampang ikutinnya, saya udah siapin peta perjalanannya. Kita mulai dari misteri si klik, lihat kabelnya, terus masuk ke 4 komponen utamanya, gimana mereka kerja bareng, sikring daruratnya, dan terakhir kita rangkai semua jadi satu sirkuit utuh. Sip! Sebelum kita ngintip dalemannya, kita mulai dari yang paling luar tapi paling penting dulu, yaitu gimana setrika ini dapat listrik dengan aman. Kuncinya ada di kabel. Pas saya buka tabelnya, isinya ada 3 kabel warna-warni. Masing-masing punya tugas super penting. Ada kabel fasa, ini yang bawa setrumnya. Terus ada netral, ini jalan pulangnya si listrik biar sirkuitnya nyambung. Dan yang ketiga, yang paling penting buat keselamatan kita, ini dia, kabel ground. Nah, ini bagian yang menurut saya keren banget. Waktu saya bongkar, saya lihat kabel ground ini ternyata nggak ngambang gitu aja. Dia dibaut langsung ke bodi setrika yang dari logam. Kelihatannya sepele ya, tapi fungsi pengamanannya luar biasa. Fungsinya jadi gini, bayangin senario terburuk. Misalnya ada kabel di dalam yang terkelupas dan nyentuh bodi setrika. Wah, bahaya kan? Bisa nyetrum. Nah, disinilah si kabel ground beraksi. Dia langsung jadi jalan tol buat listrik liar tadi, langsung dibuang ke tanah. Jadi tangan kita yang megang setrika aman. Oke, kabel udah beres. Sekarang saatnya kita bedah isinya. Yuk, kita kenalan sama 4 pemain utama di dalam setrika ini. Dan jujur, saya juga kaget. Ternyata isinya tuh nggak seribet yang saya bayangin. Intinya cuma ada 4 komponen ini aja yang kerja keras bikin baju kita rapi. Elemen pemanas, termostat, sikring thermal, dan lampu indikator kecil itu. Yang pertama, si elemen pemanas. Anggap aja ini ototnya setrika. Tugasnya simple tapi berat, mengubah listrik jadi panas. Semua panas yang Anda rasain di alas setrika itu, ya sumbernya dari dia ini. Kalau tadi ada otot, sekarang ada otaknya. Namanya termostat. Dialah yang ngatur suhu. Jadi, waktu kita puter-puter knob suhu itu, sebenarnya kita lagi ngasih perintah ke termostat ini buat nyalain atau matiin si elemen pemanas. Dan terakhir, ada si pahlawan kesiangan namanya sikring thermal. Anggap aja dia ini bodyguardnya setrika. Dia diem aja, nggak kerja, sampai situasi jadi gawat darurat. Dia ini sistem pengaman level terakhir. Oke, komponennya udah kenal semua. Sekarang bagian paling serunya. Gimana si otak alias termostat dan si otot alias elemen pemanas ini kerja bareng? Ini duet mautnya. Gampangnya gini, termostat itu yang mikir. Dia yang ngatur, dia yang merasakan suhu udah pas atau belum. Sementara elemen pemanas itu cuma nurut. Disuruh panas, ya dia panas. Disuruh berhenti, ya berhenti. Jelas banget kan pembagian tugasnya? Dan inilah dia jawaban dari misteri suara klik itu. Jadi gini ceritanya, waktu kita atur suhu, termostat nyambungin listrik. Langsung klik, arus ngalir ke elemen pemanas, setrika jadi panas. Nah, pas suhunya udah nyampe sesuai setelan kita, di dalam termostat itu ada lempengan logam usus yang melengkung karena panas. Pas melengkung, dia mutusin listrik. Klik, elemen pemanas mati, setrika mulai dingin. Nanti kalau udah agak dingin, lempengannya lurus lagi, nyambungin listrik lagi, klik lagi. Gitu terus siklusnya. Keren kan? Mekanisme yang jenius banget. Tapi gimana kalau si termostat ini lupa mati? Maksudnya dia gagal ngeklik buat mutusin listrik. Wah, bisa panas terus-terusan dong. Nah, disinilah si sikring darurat tadi unjuk gigi. Sikring ini punya batas suhu. Biasanya di setel di angka yang tinggi banget. Contohnya 250 derajat Celcius. Jadi, kalau setrika tiba-tiba panasnya kelewatan dan nggak terkendali sampai setinggi itu, sikring ini bakal mengorbankan diri. Dia bakal meleleh dan putus. Bener-bener mutusin sirkuit secara permanen. Jadi, kalau suatu hari setrika Anda mati total dan nggak mau panas sama sekali, bisa jadi ini penyebabnya. Tapi jangan marah, itu artinya dia berhasil. Dia berhasil nyelamatin Anda dan rumah Anda dari bahaya kebakaran. Dia adalah pahlawan sejati. Oke, kita udah kenal semua pemainnya, udah tahu tugasnya masing-masing. Sekarang, biar makin mantep, kita ikutin jejak si listrik dari awal masuk sampai akhir.
Kita lihat gambaran besarnya nih. Jadi, alurnya gini ya. Listrik masuk dari colokan lewat kabel fasa. Pertama, dia minta izin dulu ke termostat. Kalau diizinin, dia lewat pos keamanan yaitu si sekring thermal. Habis itu, baru deh dia sampai ke tujuan utamanya, elemen pemanas. Dan disitulah panas dibuat. Selesai tugasnya, arusnya pulang lagi lewat kabel netral. Selesai satu putaran. Jadi, gitu ceritanya. Setrika yang sering kita pakai ini, ternyata di dalamnya adalah sebuah sistem yang kelihatannya sederhana, tapi elegan banget. Ada kontrol, ada pengaman, bahkan pengaman berlapis. Semuanya kerja bareng dengan harmonis. Pengalaman bongkar setrika ini bikin saya jadi mikir, kira-kira alat elektronik simpel apa lagi ya di rumah kita yang nyimpen rahasia kerja sekeren ini? Menarik buat dibongkar juga. Oke deh, makasih banyak udah nemenin saya oprek setrika kali ini. Sampai jumpa!